warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai juga kepada Pak Dekan Febi dan seluruh jajarannya, para wakil dekan, Pak Isne, Bu Narti, Pak Saleh, juga sahabat saya dulu tapi sekarang atasan saya. Ya, Pak WR2, WR3 lagi ya. Iya, tapi kelihatannya nanti bisa jadi ya. Buka biru juga, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi juga, semuanya saja. Wa usulihim wa furu'ihim. Saya khawatir kalau nyebut satu-satu nanti kelewat. Alhamdulillah pagi hari ini momen kebahagiaan yang menurut saya patut kita syukuri ya. Alhamdulillah wajahnya cerah semua. Saya tadi masuk ke sini kelihatan auranya aura bahagia semua. Meskipun saya tadi rotok kesasar sebentar. Saya itu begitu masuk hotel ada yang nyambut, saya ikuti. Ternyata Facebook. Sudah ngobrol-ngobrol masuk ruangan ternyata Facebook. Iya, karena di bawah di lantai 2 ternyata bareng sama Facebook. Yang alhamdulillah akhirnya nyampe sini juga. Ada tadi yang bapak dari Facebook, ibu dosen, lu tak kira Pak Faiz mau tahu sih ya di sini. Wah, saya juga mengiranya di sini, ternyata ada di lantai 9. Salahnya Pak Dini katanya. Alhamdulillah, yang penting momen kebahagiaan nular sampai ke Grand Rohan ini ya, di lantai 2-nya, lantai 9-nya, apalagi nanti di UI-nya. Era-era kita patut bersyukur atas banyak prestasi, banyak capaian. Temanya kan prestasi dan kebahagiaan. Insya Allah prestasinya sudah banyak tadi, termasuk buku lah, termasuk capaian ini, capaian itu. Tinggal bahagia. Saya sering bilang orang bahagia itu lebih banyak masalah ngaku dan tidak ngaku saja. Banyak orang yang tidak ngaku sebenarnya dia sudah pantas bahagia. Cuma ya itu tadi, karena terlalu banyak pakai alasan, terlalu banyak standar, akhirnya lupa bersyukur bahwa kita sudah bahagia. Yang pertama tentu saja karena ini momen sawalan, meskipun ada judulnya pembinaan pegawai. Itu saya yang lebih ngeri yang pembinaannya. Kalau sawalannya oke, karena saya itu termasuk pegawai yang harus dibina. Kemarin baru saja dimarahi karena kinerjanya belum beres. Harusnya dibina, sekarang disuruh ngasih pembinaan, itu ngeri. Makanya sekarang kita mau mensawalan saja nih. Jadi tentu saja minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin, mungkin saya sengaja atau tidak. Saya tidak berani ngaku, saya tidak punya dosa pada bapak ibu semua. Kadang-kadang saya ngomong itu ya umum saja, tapi mesti nyenggol bapak ibu semua. Kadang-kadang bilang, orang UIN itu memang desa kok. Lu itu kenal semua berarti sak UIN. Kadang juga ngerasani sak Indonesia, orang Indonesia itu bodoh semua. Dia ngerasani sak Indonesia. Kadang mungkin ngerasani sak dunia. Dunia ini rusak sudah, orang sedunia saya maki-maki. Maka saya tidak berani bilang, meskipun mungkin ada yang baru ketemu saya, mungkin saya sudah punya dosa pada bapak ibu semua. Makanya di momen ini izinkan saya mohon dimaafkan kalau ada salah yang baik sengaja atau tidak. Termasuk tadi Pak Wir bilang itu Pak Faiz itu orang baik. Ngeri orang baik itu, karena dosanya orang baik itu merasa lebih baik dari yang lain.
merasa lebih bersih dari yang lain. Jadi makanya ya tetap ya saya harus minta maaf pada Bapak Ibu semua. Ya insya Allah kita sudah nyambung, kita sudah saling memaafkan. Diundang sawalan kok hadir, itu bagi saya maknanya kita sudah siap memaafkan dan siap dimaafkan, dan juga siap mohon maaf. Makanya mungkin nanti ada yang tidak sempat salaman, tidak sempat ketemu saling menyapa, insya Allah sudah saling kita relakan, kita ikhlaskan salah-salah di antara kita. Apalagi ini tahun luar biasa mungkin bagi duit ya, akan ada perubahan besar di tata manajemennya. Mungkin bulan-bulan depan kita akan ganti rektor. Kita tidak tahu nanti siapa yang naik, mungkin dari topik, mungkin juga dari fakultas yang lain, tapi tetap kebersamaan mari kita jaga, ini rumah kita. Oke, baik. Itu pengantarnya, justru yang pokok yang pengantar ini. Sisanya basa-basi ya. Ini tema tausiahnya atau mau bahasannya itu. Ini tema yang mengerikan. Saya kalau podcast berani. Kemarin podcast di Jakarta nggak pakai siap-siap apa-apa, oke. Ya begitu ceramah ini deg-degan saya. Lebih ngeri. Kemarin itu saya akan ditrik sama panitia acara di Kudus. Saya bilang, Mas, kalau pengajian saya enggak ya, saya enggak Pak, ini acaranya dialog, diskusi ilmiah anak-anak muda. Dengan semangat saya datang. Begitu nyampe sana, isinya orang sekampung, anak-anak kecil, ada wah, katanya diskusi ilmiah pengajian. Tak protes panitianya, Mas, katanya diskusi ilmiah, ini pengajian ini kayak gini. Oh enggak Pak, ini diskusi ilmiah. Nanti saya kalau sambutan saya bilang. Terus, Bapak Ibu, ini bukan pengajian, ge. Terus, Bapak bukan pengajian, Pak. Baik, jadi kita ngobrol saja, ge, sebentar. Entahlah nanti materinya apa, karena ada kebahagiaan. Mumpung saya beberapa kali diminta bicara tema itu, juga baru nulis buku tentang kebahagiaan. Kita bagi-bagi sedikit ya, spoiler isi bukunya. Jadi seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya mungkin tidak relevan dengan kita, karena insya Allah Bapak itu sudah orang yang bahagia semua, sudah orang yang banyak syukurnya semua. Alhamdulillah. Saya kalau di buku itu antara lain ada teori menggabungkan antara seorang filosof, psikolog, namanya Martin Seligman, yang di situ saya gabung dengan teorinya Imam Ghazali. Dan itu menurut saya menarik. Kata Seligman, manusia itu kalau urusan kebahagiaan sebagian besar mengejar 3 hal. Yang ini nanti cabangnya jadi banyak sekali teori-teori tentang bahagia. Yang pertama, hidup senang. Yang kedua, hidup menang atau sukses. Dan yang ketiga, hidup tenang. Ayo ya, kalau mau diketik, coba dicek dirinya masing-masing. Selama ini Bapak Ibu mengejar apa? Kalau saya mesti mengejar kebahagiaan lah. Kebahagiaan menurut Bapak Ibu itu hidup yang gimana? Hidup yang senang atau hidup yang menang, sukses, prestasi, capaian itu, atau hidup yang tenang, atau tiga-tiganya? Ya kalau bisa ya tiga-tiganya Mbak. Ini apa? Jadi ya senang, kadang-kadang senang itu bisa membuat tidak tenang. Bisa juga karena mengejar senang terus akhirnya tidak menang. Nyari enak saja ya tidak sukses. Atau ngejar sukses itu kadang pahit. Makanya tidak senang. Harus disuruh ngurus akreditasi loh, jadi panitia nyusun borang nanti kan stres. Tapi kan ini mengejar menang, tapi tidak senang. Oh tiap hari stres, pilihan tidak itu. Sukses tapi tidak tenang. Nah, ada juga orang yang mengejar pokoknya hidup yang tenang saja lah, yang
enak saja lah, nyaman saja lah. Cuma ini ya apa bisa kita tenang kalau kita tidak sukses? Apa bisa kita tenang kalau kita tidak senang? Nah, ini teori ini muter, nanti cabangnya jadi banyak sekali teori tentang kebahagiaan. Jadi ini mumpung masih Syawal, ini kan masih fitri, Bapak itu kemarin sudah tahun di 1 bulan penuh membersihkan diri. Sekarang saatnya tahali, ayo diisi apa sekarang hidup kita? Mengejar kesenangan, ataukah kemenangan, ataukah ketenangan? Ini bahan kita ya, saya itu tipe manusia apa? Nah, ini kalau di filsafat psikologi itu teorinya Martin Seligman tadi. Terus saya masukkan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mirip, dia membahas 3 itu tapi dengan gayanya sendiri. Ya, kita lihat satu-satu ya, Bapak Ibu nanti ada di mana akan kelihatan. Yang pertama kata Imam Ghazali, untuk hidup senang. Menurut Imam Ghazali, rumusnya hidup senang itu adalah cukup. Cukup itu formula pas tengah-tengah antara kurang dan berlebihan. Kalau ingin senang pas. Nah, kalau pas itu berarti ya ingin punya rumah bagus, duitnya pas. Ingin punya mobil, duitnya pas. Pas itu kan senang. Kalau tidak punya, itu ya stres. Berlebihan ya stres. Jangan dikira punya uang sangat banyak itu senang. Kadang ya malah stres. Dikejar-kejar pajak lah, ya malah stres. Urusan dianggap korupsi lah, malah stres. Yang enak itu memang pas. Kata Imam Ghazali paradigmanya pas. Cukup. Kata Imam Ghazali, dari 3 wilayah kita, kalau Imam Ghazali kan membagi manusia itu perut ke bawah, urusan dada dan urusan kepala. Perut ke bawah itu kebutuhan makan, minum, seks, itu kan perut ke bawah. Istilahnya Imam Ghazali bahimah, seperti binatang ternak. Kebutuhan perut ke bawah itu harus dipenuhi, tapi juga pas. Begitu meleset, tidak jadi senang. Seenak apapun makanan, mari kita konsumsi pas saja. Kurang tidak enak, lebih juga tidak enak. Jadi saya tidak tahu ini nanti ada makanan apa. Diinget-inget ya Bapak Ibu, rumusnya pas loh ya. 1 orang 1 piring pas. Kalau muter 3 kali 1 orang. Jangan kaget itu, selain menyusahkan kita, menyusahkan temannya juga. Nanti jangan sampai yang terakhir ngaduk-ngaduk cuma kuah itu sudah habis yang di depan. Maka perlu ke bawah pas rumusnya. Begitu meleset nggak pas, susah kita. Banyak sekali masalah. Mungkin yang usia-usia seperti saya, Pak Dekan itu kan sudah 40-an ke atas itu sudah mulai deg-degan. Tiap bulan ngecek tensi, sudah ngecek kolesterol, ngecek itu. Itu mesti karena awalnya apa? Formulasi makannya agak tidak pas, tidak cocok. Nah, kayak saya ini juga sudah mulai kolesterol ini, meskipun ya tidak seperti Pak WM, kan orang besar. Saya ketemu orang kecil, makanya saya sering kalau ditanya, Pak Faiz kapan sih guru besar? Terus saya jawab, kelihatannya sampai besok-besok saya itu tidak bisa guru besar, bisanya guru kecil. Sampai besok begini. Jadi yang pertama itu ya, termasuk dada itu keinginan, hasrat, cita-cita itu juga harus pas. Orang itu stres karena keinginannya tidak realistis atau tidak punya keinginan, maka keinginan juga harus pas, cita-cita juga harus pas. Makanya tadi saya respect, kita ini tinggal landas ya, kita sudah fondasi sudah jadi bercita-cita tapi ngerti tahapannya. Tidak kok langsung ujuk-ujuk, pokoknya tahun depan kita harus level Oxford, itu ya stres kita. Kita ngerti tahapannya step by step. Sekarang sampai mana, besok sampai mana. Yang lebih realistis. Itu kata Imam Ghazali lebih membahagiakan. Jadi, karena syaratnya rektor itu harus profesor, yang masih doktor jangan berniat nyalon rektor ya. Belum nyampe, nanti stres.
Jadi harus realistis, keinginan pun harus realistis. Saya sering diprotes mahasiswa, Pak, cita-cita itu kan harusnya setinggi mungkin. Kok harus dibatasi? Ya memang benar, harus setinggi-tingginya tapi yang mungkin. Setinggi-tingginya kalau tidak mungkin itu membuat kita stres. Jadi susah. Biar saja kita punya keinginan, punya cita-cita tapi lebih realistis. Itu wilayah dada. Itu akan membuat kita bahagia, membuat kita senang. Begitu meleset kita akan susah. Kepala juga begitu. Kepala itu wilayah akal. Jadi kalau Imam Ghazali menyebutnya natiko. Kita kan sering bilang pokoknya wawasan apa saja masuk. Kalau bagi Imam Ghazali enggak. Wawasan ya yang cocok, yang relevan, yang manfaat, yang sesuai. Yang enggak penting enggak harus disimpan di kepala. Pun enggak stres. Hari ini kan itu banyak banjir informasi macam-macam itu. Kadang enggak penting. Pagi-pagi nonton perdebatan di TV One kita itu stres. Setelah itu ada infotainment, artis ini mau cerai, yang itu mau rujuk, kita kan ikut. Kok bisa ya? Ngapain dipikir? Isi kepala kita isinya macam-macam, ada nggak penting. Ayolah kita selektif, yang nggak penting biarkan lewat saja, nggak usah mampir, nggak usah disimpan di kepala. Karena kalau istilahnya Imam Ghazali, wawasan yang pas, manfaat, cocok, sesuai itu nanti yang disebut hikmah. Nah, hikmah itu nama lainnya kadang disebut falsafah. Jadi itu ya tidak sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan yang ada gunanya, yang ada manfaatnya. Nah ini takaran pas kalau menurut Imam Ghazali. Kalau ingin hidup senang, hiduplah yang cukup, bukan yang berlebihan. Ini rumus pertama. Jadi kalau yang tadi yang dikejar, Pak, hidup senang, Pak. Ya, hidup senang tidak sama dengan hidup senang-senang. Kalau hidup senang-senang itu mengejar keinginan tanpa kontrol, pada akhirnya hasilnya pasti tidak menyenangkan. Oke, ini yang pertama. Ini masuknya Imam Ghazali di Maritim Syarif. Terus ada lagi rumus kedua. Kalau yang kedua tadi kan hidup menang. Nah, hidup menang ini rumusnya sebenarnya 4. Yang pertama tujuan. Oh ya. Yang kedua nilai. Kemudian yang ketiga koneksi alakoh. Dan yang keempat adalah islah, perbaikan. Jadi kalau kita ingin jadi orang sukses, kuncinya 4. Yang pertama tentu saja tujuan. Jadi cita-cita. Saya tidak tahu kalau levelnya bapak ibu ini apa masih punya cita-cita. Biasanya yang fasih jawab cita-cita itu anak TK. Kalau ditanya macam kan anak TK, anak SD itu ini jadi apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi apa? Paling susah jawab itu anak mahasiswa. Mahasiswa itu kalau ditanya cita-cita biasanya yang puyeng. Iya, mbok yang jurusan apa lah, Febi lah, yang akuntan, yang apa, yang bisa memang mau jadi akuntan. Nggak tahu ya Pak. Nanti dilihat besok saja, itu mahasiswa itu tantangannya para dosen itu. Karena kalau tidak punya cita-cita, tidak punya target, gimana kita bisa sukses? Menang itu kan ketika keinginan kita tercapai. Orang yang tidak punya cita-cita, ya tidak ada menangnya. Kapan kita sukses? Bahkan jalan kita sudah benar atau tidak, ya kita tidak tahu. Wong kita tidak ada tujuan. Kalau ke Jakarta, jalannya ke barat, ke Solo, ke timur, itu kan jelas. Kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, apakah saya sudah benar apa tidak? Ya, tidak terukur. Nah ini semoga Bapak Ibu termasuk yang punya cita-cita ya. Cita-cita yang positif tentu saja. Karena biasanya usia-usia kita itu levelnya sudah level mengalir saja. Kalau ditanya, gimana Pak? Dilihat besok saja. Nanti lah mengalir saja, mengikuti arus. Sebagian besar kita begitu. Sehingga akhirnya sering tidak Bapak Ibu merasa, kok cepet ya sudah 1 bulan.
kok cepet ya sudah mau ujian, saya ngajarnya baru 4 kali. Kok cepet ya? Bapak Ibu sering merasa cepet, kenapa? Karena tidak ada yang dikejar. Terus kaget tiap hari, perasaannya kok waktu ini cepet sekali. Ada tidak Bapak Ibu yang merasa, loh Ramadannya sudah selesai, saya perasaannya belum apa-apa. Mungkin banyak yang begitu, kenapa tidak kaget apa-apa? Kemarin di Ramadan juga karena tidak target apa-apa, ya sekarang target sudah selesai. Cepet ya sudah itu. Karena kita tidak ada tujuan yang ditarget. Maka boleh Bapak Ibu mulai sekarang target ya. Entah yang tentang apa dalam hidup kita, biar ada semangatnya. Biasanya orang itu kalau ada target terus bersemangat, nah itu jalannya cukup awet muda. Ya kalau yang sudah tua, awet tua, umurnya panjang. Kenapa? Ada yang dikejar. Jadi hidup ini penuh semangat. Hormon-hormonnya utuh, masih lengkap. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, libur 1 bulan aja, tidak Bapak Ibu di sini yang kalau libur malah di rumah sering pusing. Kalau hari aktif di kantor tidak, seger saja. Tapi begitu seminggu di rumah, baru rebahan sebentar nonton TV, kok pusing ya Pak Ani. Itu usia-usia kita. Bolehlah di rumah ya target lah, biar tidak diam saja, biar ada tujuan apa, tidak nyetan target-target kecil kita masing-masing, monggo biar tetap bekerja terus. Mekanisme lahir batin kita membuat kita lebih semangat, lebih mudah. Jadi yang pertama itu ya, yuk mandok tujuan. Tadi Feby juga capaiannya sudah luar biasa, semoga tidak berhenti. Ya, semoga tidak. Kita sudah unggul Pak, selesai, kita nikmati, besok 5 tahun lagi baru kerja bakti lagi, stres lagi. Kita sering begitu, jadi siklusnya itu siklus dari stres ke stres. Semoga kita ganti siklus itu dari sukses ke sukses. Jadi capaian ini dilanjutkan capaian itu, bukan stres ini dilanjutkan stres itu. Jadi dari stres AMI terus nanti stres AUN, terus nanti stres akreditasi internasional, terus itu dari stres ke stres. Ayo kita ganti ya, dari sukses ke sukses. Syaratnya ada tujuan. Yang kedua, orang itu akan sukses kalau punya nilai, value, qimah kalau kata Imam Ghazali. Ada yang ditegakkan. Nilai itu bisa etik, bisa asketik, bisa etiket, adab dan lain sebagainya. Ada nilai. Cara kita mencapai tujuan itu bersandar pada nilai-nilai. Kalau ini penjelasannya panjang ya, nanti kapan-kapan kita bahas itu di jurusan filsafat. Namanya filsafat nilai. Intinya, mudahnya kalau dalam hidup kita Bapak Ibu kan punya prinsip. Saya sukses Pak, tapi untuk sukses saya tidak akan melanggar ini, tidak akan nabrak itu. Sukses ya sukses Pak, tapi tetap saya harus menghormati orang tua, membahagiakan anak-anak saya dan lain sebagainya. Namanya ada qimah, ada nilai yang kita tegakkan. Kalau kita punya nilai itu menang. Kemenangan dengan meruntuhkan nilai itu biasanya orang anggapnya bukan kemenangan. Sukses sih, tapi dengan jalan curang itu biasanya orangnya juga tidak terlalu bahagia. Kayak Pak WR tadi, saya kalau ujian jadi penuh tato gitu kan. Sukses luar biasa. Tapi kan sampai sekarang diinget-inget sendiri itu. Wah, dulu ujiannya begitu. Kita sering begitu. Jadi akhirnya bahagianya tidak full. Maka kayak ya, itu contoh kecil. Contoh besarnya mungkin banyak. Jadi ayo kita meraih yang baik-baik dengan jalan yang baik. Karena begitu jalannya meleset, kata Imam Ghazali, redaksinya menarik meskipun agak satir. Kata Imam Ghazali, sukses kebaikan dengan jalan yang tidak baik itu seperti mencuci baju dengan air kencing. Mencucinya luar biasa, kan kita mencuci niat membersihkan.
Tapi kok medianya air kencing tidak jadi lebih bersih tapi malah najis. Itu mari kita biasakan kalau di teori kebahagiaan ini kita jadi tidak nemu kebahagiaan. Sebaliknya ketemunya kegelisahan. Maka penting yang nomor 2 untuk kita bahagia itu nilai. Saya lanjutkan. Saya bolak-balik lihat jam khawatir terlalu panjang. Tidak, itu bosan. Saya lanjut. Tadi sudah ya nilai. Yang ketiga, jangan lupa kesuksesan kita itu tidak berkaitan dengan kita sendiri. Ada alaqah, ada connection, hubungan. Tidak mungkin kita berhasil sendirian. Kita perlu teman, kita perlu guru, kita perlu pendukung, kita perlu kolega. Bahkan baik buruknya kita itu saling mempengaruhi dengan mereka. Contoh sederhana ya, misalnya teman-teman di FEBI ini, kalau ada satu misalnya dosen atau mahasiswa FEBI yang nakal, terus melakukan kriminal apa, itu jangan dikira yang dihukum hanya dia. Nanti orang tanya, itu mahasiswa mana? Atau yang itu mahasiswa FEBI, fakultasnya kena. Mahasiswa UIN, fakultasnya kena. Dekannya sopo Pak Afdan. Kok tidak diajari sama dekannya, tidak diajari sama dosennya. Kena semua, kita ini saling terkait. Ya kita punya wadah FEBI, ada wadah UIN, ada wadah Indonesia, dan lain sebagainya. Ini kita ini saling connected, saling terkait. Kita yang baik atau kita yang buruk itu pasti berimbas, berefek dan hanya untuk kita, bahkan juga untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita akan kena imbas, yaitu alaqah. Maka kesuksesan kok tanpa alaqah itu tidak mungkin. Kata Imam Ghazali, kesuksesan ya tetap connected. Sejago-jago saya introvert loh Pak, saya tidak pernah butuh orang lain. Apa bisa begitu? Sampai nasi makan tidak makan, yang dimakan apa nasi, apa nanam padi sendiri, apa masak sendiri. Kadang-kadang ya beli GoFood, apa GoFoodnya itu jalan sendiri, tidak ada orang lain. Ada, kita tidak pernah bisa sukses sendiri ya. Maka perhatikan connected, keterkaitan di antara kita. Bahkan mungkin orang lain itu tidak pernah ketemu, tapi mereka jasanya besar untuk kita. Baik, itu yang aspek kemenangan yang ketiga. Kalau ingin hidup menang ya perhatikan kolega, teman, circle, ekosistem yang mendukung. Kalau tidak berat kita sukses. Yang terakhir untuk bisa sukses ada islah. Islah itu perbaikan. Orang bahagia itu bukan orang yang sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya, tapi orang yang membaik. Membaik itu kalau istilahnya Rasulullah, yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Terus begitu akan membahagiakan. Itu namanya sukses. Tidak ada sukses itu puncak. Sukses itu selalu ada lagi yang ingin dituju. Kalau ini kata Ki Ageng Suryo Mentara, keinginan itu selalu mulur lagi. Pastikan mulur itu mengembang itu selalu lebih baik. Jangan sebaliknya, tambah menyusut. Kemarin apa, sekarang apa. Kalau tahun lalu misalnya 1 bulan puasa khatam 1 kali, harusnya tahun ini 3 kali. Harusnya. Kalau sama hanya 1 kali, kalau kata Rasulullah ya rugi. Kalau malah nggak khatam itu ya malah. Nah kita cek ya kemarin kita itu Ramadan lebih baik nggak sih hari tahun ini dengan tahun kemarin? Targetnya terpenuhi enggak? Ini karena pengalaman saya sendiri, saya itu kalau awal-awal Ramadan itu biasanya semangat. Ya ke masjid lah, ya ngaji lah, pokoknya paling tak khatam 3 kali atau 5 kali bisa lah. Nanti malam-malam 25 dicek sekali saja belum khatam. Akhirnya, wah sudahlah nggak apa-apa, yang penting ngaji. Nah itu terus kualitasnya jatuh, beda dengan tahun lalu misalnya. Ini ya kalau Rasulullah bilang ini
rugi kita. Kita tidak selalu lebih baik. Untuk bahagia apa? Jadi lebih baik. Kemarin IPK-nya 3, sekarang 3, itu kan biasa. Tapi kalau kemarin IPK-nya 3, sekarang IPK-nya 3,5, bahagia. Kita senang. Itu namanya capaian. Maka pastikan ada Islam, tambah bahagia. Kemudian terakhir, yang ketiga, jenis kebahagiaan itu ketenangan. Nah, ini tenang ini yang dikejar banyak orang. Dianggap kebahagiaan puncak kalau dalam agama namanya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya sisipkan ayat ya, karena tadi judulnya ceramah. Isinya biar nggak ngajian apa nggak ada ayatnya, nanti saya diprotes gitu tak kayak ayatnya. Dari surat Al-Fajr. Jadi puncaknya kondisi jiwa itu mutmainnah. Mutmainnah itu kondisi jiwa yang stabil sudah. Dalam kebaikan, dalam perbaikan, dalam pokoknya ini dia stabil, sudah tidak gampang goyang, tidak gampang tergoda. Ini jauh. Berarti apa? Orang yang mutmainnah itu bahagianya terus menerus, stabil. Kalau di kemenangan dan kesenangan, kalau bahagia itu kesenangan, kalau tidak senang sedih, kita stres. Kalau bahagia itu capaian kemenangan, begitu gagal kita stres sedih. Tapi kalau orang yang bahagianya tumaninah jadi, mutmainnah jadi, itu bahagia stabil. Orang mutmainnah itu kalau di dalam tasawuf kadang disebut ini levelnya agak makrifat. Orang makrifat itu orang yang sangat sadar tentang mekanisme hidup, pola hidup, posisi dia, posisi Allah dan lain sebagainya. Begitu gagal orang yang jiwanya di level ketenangan ini, ya dia sadar bahwa memang hidup itu ada sukses, ada gagal. Kebetulan saat ini saya mengalami kegagalan dan itu wajar saja. Ini mutmainnah. Ini kalau diceramahkan gampang, tapi dijalani tidak gampang. Levelnya harus nyampe sini dulu. Begitu kita sedih, kita langsung sadar, oh ya sih hidup itu memang ada senang, ada sedih. Kebetulan sekarang saya mengalami kesedihan. Jadi semuanya yang punya kuasa Allah. Ini orang jiwanya mutmainnah. Jadi dia mengalami manis atau mengalami pahit, dia sadar semua itu kuasanya Allah yang ngatur. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita mungkin agak berat nyampe di sini, tapi kalau kita bisa nyampe sini, akan stabil kebahagiaan kita. Hidup akan rasanya nyaman terus. Tidak ada yang bisa mengecewakan kita. Termasuk misalnya kita ketemu orang, oh orang itu macam-macam. Ada orang baik, ada orang jahat, ada orang setengah baik, ada orang lucu, ada orang pemarah, ada orang. Itu kita semakin sadar. Kita tidak mudah dikecewakan. Oh ya biasa manusia itu ada yang jujur, ada yang curang. Kebetulan yang di depan saya ini orangnya agak curang. Jadi biasa saja. Oh wajar orang itu ada yang ambisius, ada yang santai. Nah yang depan saya ini pas ambisius. Kalau teman saya yang itu santai. Jadi kita lebih nyaman dalam hidup. Apa saja kita baca secara wajar. Makanya orang Jawa punya peribahasa ojo gumunan, ojo kagetan. Untuk mencapai makom ojo gumunan, ojo kagetan ini tidak gampang. Karena ini makom tumakninah, makom tumakninah. Jadi, monggo. Iya, sip. Iya, pokoknya nggak boleh kagetan, nggak boleh gumunan. Siap. Monggo. Oke, Bapak Ibu, jadi kita sudah sampai yang level ketiga tadi ya, bahwa bahagia itu adalah ketenangan. Yang ini sifatnya lebih stabil, lebih nyaman.
Sebenarnya ada rumus utamanya, meskipun mungkin saya tidak bisa menjelaskan detail dan panjang tentang rumus utama menuju ketenangan hidup. Syaratnya dua. Yang pertama istiqomah, yang kedua ikhlas. Ini rumus pertama ya, istiqomah dan ikhlas. Rumus kedua sabar dan syukur. Ini menurut Imam Ghazali ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kualitas sabar dan syukur, selesai hidup kita pasti tenang. Jadi kalau isinya dua ini kita kuasai, dua jurus ini, tidak ada yang membuat kita gelisah, tidak ada yang membuat kita stres, tidak ada yang membuat kita pusing dan lain sebagainya. Hidup itu kan isinya cuma dua, kadang senang, kadang susah, kadang berhasil, kadang gagal. Loh itu kalau kita punya sabar dan syukur, dua senjata sudah lengkap. Ketika senang dan sukses, kita bersyukur. Ketika gagal dan kalah, kita bersabar. Jadi dengan dua senjata ini tidak ada problem, tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi. Semuanya bisa dan semuanya membuat kita tenang. Kalau sedang sukses kita tidak lupa diri. Kalau sedang gagal kita tidak putus asa, karena kita punya syukur dan sabar. Biasanya orang sukses itu cenderung sombong terus lupa diri. Tapi kalau kita bersyukur, kesuksesan itu kita kembalikan pada Allah, bahwa yang berjasa bukan saya, tapi pertolongan dari Allah. Kemudian yang kedua sabar. Sabar itu berarti kalau kita sedang mengalami ujian kesulitan, kita siap menanggung apapun, karena itu pun tentu saja kepastian ketentuan dari Allah yang harus kita jalani dalam hidup. Jadi kalau kita punya dua senjata tadi, yang pertama istiqomah, dilanjutkan ikhlas. Istiqomah itu mari kita jalankan kebaikan semampu kita, sekontinu mungkin, dialasi dengan jiwa ikhlas. Cuma ini panjang nanti uraiannya. Yang kedua adalah sabar dan syukur. Yang ketiga, ini trailer saja, kapan-kapan kita bahas panjang yang ketiga ini. Ya, karena wilayahnya yang ketiga, kata Imam Ghazali, mahabbah, cinta. Cinta ini nanti bisa melandasi semuanya. Dalam cinta orang secara sekaligus mendapatkan kesenangan, kesuksesan, dan ketenangan. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu teman-teman. Jangan panjang-panjang nanti malah tidak masuk, sedikit saja ya. Lumayan pagi ini kita dapat teori kebahagiaan. Semoga bisa mengupgrade diri kita. Semoga tidak berhenti di kesenangan dan kesuksesan, tapi juga naik ke level tertingginya kebahagiaan, yaitu ketenangan jiwa yang mutmain. Amin. Itulah kunci dari kebahagiaan kita. Insya Allah di fakultas kita tercinta di FEBI ini, kesenangannya banyak, kesuksesannya ada di banyak bidang. Tinggal menata jiwa kita. Semoga jiwa kita bisa mutmainah, tenang, stabil dalam segala prestasi kebaikan yang selama ini sudah kita jalankan. Amin. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu. Jangan panjang-panjang, nanti dianggap ceramah beneran tausiah beneran. Langsung doa. Langsung Kalau di depan kan nggak bisa. Sebelum saya buat para sesepuh yang berdoa, monggo Ustadz, Profesor. Yang ngasih ceramah lah. Oh. Adakah yang membantu saya berdoa? Amin. Nah, saya dulu pernah ditodong doa itu terus. Hari kita berdoa sesuai keyakinan kita. Doa mulai dalam hati. Baik Bapak Ibu,
Alhamdulillah, seperti yang saya bilang tadi, di pagi hari ini momen kebahagiaan, momen sawalan, momen kebersamaan kita semua. Majelis kita insya Allah lengkap. Amin. Lengkap itu ada 3 majelis yang dicintai oleh Allah. Yang pertama majelis silaturahim, yang kedua majelis zikir, dan yang ketiga majelis ilmu. Insya Allah pagi ini lengkap sudah 3-tiganya, silaturahminya, zikirnya, dan juga ilmunya. Meskipun tadi ilmunya sedikit sederhana dari saya. Semoga yang kita lakukan pagi ini pertama-tama mendapatkan ridho dari Allah, membuahkan barokah, manfaat, dan maslahat untuk hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.